Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 11 IPA, EPS, agama 1, agama 2 dan agama 3. Hari ini kembali mu'alim akan menyampaikan materi pembelajaran imla untuk kelas 11. Kali ini kita mengambil materi judul atau maudhu'nya, maudhu' yang berikutnya dari maudhu' sebelumnya, yaitu hasbun nun. Selanjutnya bisa dilihat nanti di buku pelajaran kita. Ada hamzatu ibnin wa ibnah. Hamzatu ibnin wa ibnah, yang secara harfiahnya artinya atau maksudnya adalah hamzah ibn. Ibn artinya anak laki-laki, wa ibnah dan anak perempuan. Yang dimaksud oleh musannif, ya dimaksud oleh pengarang dalilul imla di sini adalah bagaimana teknis penulisan hamzah ibn dan ibnah ketika terjadi dalam satu kalimat tertentu. Ya, di sini nanti dicontoh kadangkala ada yang ketika itu tidak perlu pakai hamzah, ada yang pada saat lainnya kita boleh meletakkan hamzah. Sekedar mengingatkan, kalian harus paham bahwasanya antara hamzah dan alif itu bisa kita katakan beda-beda tipis atau sangat tipis perbedaannya, sehingga kadangkala terjadi tasyabuh atau kesamaran. Alif kadangkala disebut hamzah, hamzah kadangkala disebut alif, ya. Tapi kaidah yang sangat sederhana, bisa kalian ingat sepanjang masa, apabila dalam kalimat tertentu, baik dalam isim, baik dalam fi'il, baik dalam huruf, sesuatu yang bentuknya seperti ini ataupun bentuknya kepala hamzah, kepala ain namun berbentuk kecil, kan seperti itu biasanya bentuk hamzah. Tetapi yang sangat membedakan antara hamzah dengan alif adalah ketika bisa dibaca itu namanya hamzah, ya, perlu diingat. Ini perlu diingat ketika kalian belajar dan ketika mungkin kalau seandainya nanti setelah lulus di Raha kalian ada yang mengajar pelajaran-pelajaran bahasa Arab, yang sampai kita sendiri yang mengajar bahasa Arab tidak mengerti perbedaan antara hamzah dengan alif. Nah, apabila bisa dibaca itu namanya hamzah. Apabila tidak bisa dibaca itu namanya alif. Ya, ini perlu diingat. Apabila bisa dibaca, itu disebut hamzah. Tidak bisa dibaca itu namanya alif. Ya, ini pegang. Ya, jadi perlu diingat sepanjang masa. Mu'alim memulai dari amsilah. Ya, silakan perhatikan. Kalian perhatikan. Al-amsilah anan nabiyyu la kadzib. Titik, maksudnya bukan diisi. Ini satu petikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Maknanya, saya adalah seorang nabi, la kadzib. Itu bukan dusta, itu bukan kebohongan. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Nah, ini kebiasaan orang Arab biasanya padahal kan cucu, ya kan? Abdul Muttalib itu kan kakek beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cucu beliau. Tapi dalam istilah bahasa Arab seringkali kadangkala seorang kakek menyebut cucu itu anak. Seorang anak menyebut kakeknya itu menisbahkan kepada kakek, seolah-olah kakek itu ayahnya. Nah, ini sudah kebiasaan orang Arab. Karena Abdul Muttalib kan sangat dikenal
bahkan lebih dikenal oleh orang-orang pada waktu itu daripada ayah beliau Abdullah, ya. Makanya beliau menisbahkan anak bin Abdul Muttalib. Maksudnya saya ini adalah keturunan atau cucunya Abdul Muttalib. Kita yang kedua, Muhammad bin Abdullah nabiyyu hadhil ummati. Muhammad anaknya Abdullah. Muhammad yang anaknya Abdullah. Nabiyyu hadhil ummah, nabinya umat ini. Lanjut kepada yang ketiga, Khadijatu bintu Khuwailidin bin Ashrafi Nisa'i Makkah. Khadijah bintu Khuwailid adalah di antara perempuan Makkah yang mulia, ya. Yang keempat, Sa'da. Kalau ini akar katanya juga kata Sa'idah ya Sa'adu. Ada istilah Sa'id, Sa'idah, ini Sa'da. Ibnatu Bashir, anaknya Bashir. Pada contoh 1 dan 4 kita lihat itu ada Hamzah apa alif itu? Itu namanya Hamzah. Nah, tapi dalam hal ini tidak bisa dibaca. Nah, tapi jangan lantas kita katakan itu adalah alif, ya. Karena kaidah asalnya bisa dibaca. Tapi terkait dengan kaidah hamzatu ibn wa ibnah, nah itulah yang menyebabkan sehingga ibnun itu hamzahnya dia bisa dibaca, rasamnya ada, tulisannya ada, tapi tidak bisa dibaca. Jadi jangan serta-merta dikatakan itu alif, bukan, itu bukan alif. Contoh pertama itu bukan alif, contoh yang keempat pun juga bukan alif. Dua-duanya namanya hamzah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ini ada kaidah tersendiri. Sambil nanti kita bolak-balik sambil mu'allim terangkan kaidahnya, sambil kita cocokkan, kita balik lagi ke ke amsilah ini. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Al-qaidah. Kaidahnya seperti ini. Tuhzafu hamzatu ibnin fil kitabati idza waqa'at sifatan. Kemudian mufradatan baina alamain 3 fil satri pada baris yang sama. Waduna fasil, tidak ada perantara, tidak pemisah. Wal murad bil alam al ism mislu Muhammad bin Ishaq. Wal kunyatul mushtaharah mislu Muawiyah bin Abi Sufyan. Wal laqabul mushtahar mislu Hashim bin Zainil Abidin. Fi hadhihi al hal la yajuzu tanwinul ismil waqi'i qablaha kama yajibu taskinul ba'i. Di sini tersebut ada 5 kaidah. 1, dihapus atau dihilangkan hamzah ibn dalam penulisan, ya. Baik di kertas, di buku ataupun di papan tulis selalu dihazab kalau memenuhi daripada 5 syarat ini. Pertama, idza waqa'at sifatan. Apabila terletak sebagai sifat. Di contoh bisa Anda lihat itu di nomor 2. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah nabiyyu hadhil ummah. Ya. Secara i'rab Ibnu Abdullah, coba kalian pikirkan itu i'rabnya apa? Apakah itu i'rabnya khabar mubtada? Tentu bukan. Sebab itu sudah jelas musannif penulis buku menuliskan ibnu. Apakah seandainya itu mubtada khabar, pasti sudah ditanwinkan Muhammadun ibnu. Nah, Muhammadun ibnu Abdullah. Syarat yang pertama adalah sebagai sifat. Di sana maknanya adalah sifat. Kalau bukan sifat, pasti itu ditempatkan hamzahnya. Nah, mungkin ada yang mengatakan itu badal, mungkin ya. Ada yang mengatakan itu khabar mubtada, ada beberapa kemungkinan. Tapi di situ i'rabnya adalah na'at.
seolah-olah ketika kita secara jelas menerjemahkan Muhammad, kan biasanya kalau naat itu ada maknanya yang baitun jamil, rumah yang elok, madrasatun kabiratun, sekolah yang besar, dan lain sebagainya. Ya, ada makna yang. Muhammad seolah kalau kita ya secara jelas, secara makna sesungguhnya Muhammad yang anaknya Abdullah. Jadi posisi Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah Nabi hadil ummah. Jadi posisinya sebagai sifat Muhammad bin Abdullah. Muhammad yang anaknya Abdullah itu adalah Nabiyyu hadhil ummah, nabinya umat ini. Jadi maknanya sebagai sifat bagi Muhammad. Sifat bagi Muhammad. Ya. Kemudian seterusnya mufradah. Seandainya Muhammad itu ditasniahkan Muhammadani, maka dimunculkan hamzahnya menjadi Muhammadani ibna Abdullah, begitu. Kemudian baina alamain, antara dua alam. Alam itu ada tiga kemungkinan, isim nama, kunyah itu dimulai dengan abun au ummun, itu namanya kunyah. Kalau laqab kan gelar. Di situ ada dua, Muhammad dengan Abdullah. Muhammad itu isim, Abdullah itu adalah nama apa itu? Nama ya, nama. Ya, nama dengan nama. Bisa nama dengan laqab, bisa nama dengan kunyah, dan seterusnya. Nah, ini sudah berapa syarat? 1, 2, dan 3. Yang keempat nasus satar. Antara Muhammad dengan Ibn, antara Ibn dengan Abdullah itu satu satar. Berletak pada garis yang sama. Seandainya Ibn terletak di akhir baris, atau Ibn terletak di awal baris, terpisah dari komponen yang lainnya, Muhammad ibn Abdullah, maka ketika itu dimunculkan lagi hamzahnya. Nah, ini karena satu satar, satu baris, maka tidak dimunculkan hamzahnya. Ya. Waduna pasil. Yang terakhir adalah duna, tidak ada pemisah. Seandainya kita akan Muhammad, an-nabiyyu, al-arabiyyu, terusnya habis Muhammad ada kata-kata yang satu atau minimal satu pemisah, atau dua atau lebih. Umar al-Faruq khalifatul Rasulullah SAW. Ketika itu, setelah itu kita munculkan hamzahnya. Kalau ada pasil itu minimal satu. Nah, itulah syarat yang berlaku ketika dalam penghapusan hamzah, ibn, dan ibnah. Ini fokus dari pembahasan. Yang selanjutnya ada pengecualian ketika pada saat lainnya kenapa dimunculkan hamzah. Nah, berarti ada sesuatu syarat yang sesuatu hal keadaan yang ketika itu menuntut kita untuk memunculkan kembali hamzah yang tidak dimunculkan tadi. Nah, adapun apabila memenuhi syarat yang 5, sebagaimana dikatakan oleh musannif atau penulis ini buku atau pengarang atau penyusun kitab Dalilul Imla ini, maka ketika itu berlakulah hamzatu ibn wa ibnah. Jadi fokus pembahasan yang ingin disampaikan oleh musannif atau penulis kitab Dalilul Imla adalah bagaimana atau dalam situasi apakah kita menghapus hamzah ibn maupun ibnah dalam penulisan. Muallim Qura mungkin cukup di alinea pertama kita membahas, ini cukup panjang ya. Ini kalau dalam buku Dalilul Imla ini kaidahnya agak lebih panjang daripada kaidah-kaidah di pembahasan lainnya. Sementara mungkin itu dulu yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami presentasi yang singkat ini, dan sekali mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan semakin menambah ilmu pengetahuan kalian sehingga benar-benar memahami sisi-sisi kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.